Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adit Arifin dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 202416100015. Di sini saya akan menjelaskan tentang media audio dan media audio visual. Untuk memenuhi tugas TIK dan media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Ajin Taufik MPD. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih itu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan serta menyalurkan informasi atau materi dari pengajar kepada peserta didik. Jadi, dapat diartikan, media pembelajaran ialah alat bantu yang memudahkan dan memberi pemahaman sehingga siswa dapat belajar dengan efektif dan efisien. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu media audio. Media audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk atau lambang-lambang auditif, baik verbal maupun nonverbal. Adapun bentuk-bentuk dari media audio, yang pertama ada audio analog. Di antaranya ada radio. Radio merupakan perlengkapan elektronik yang dapat digunakan untuk mendengarkan berita yang bagus dan aktual. Radio dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang cukup efektif dan mampu merangsang partisipasi aktif bagi pendengar. Yang kedua ada kaset audio, merupakan media yang ekonomis dan praktis. Dan yang terakhir ada alat perekam magnetik atau tape recorder, adalah salah satu alat elektronik yang mampu merekam suara secara manual dan salah satu media yang memiliki peranan penting dalam penyampaian keakuratan sebuah informasi. Yang kedua ada media audio digital. Di antaranya yang pertama ada piringan hitam, berfungsi untuk menghasilkan bunyi atau suara dari sebuah disk. Alat yang diperlukan untuk memutar piringan hitam adalah gramophone. Yang kedua ada kaset. Kaset adalah alat penyimpan file audio yang berbentuk pita kaset. Setiap pita kaset mampu menyimpan file audio yang berdurasi sekitar 1 jam di setiap sisinya. Kualitas suaranya cukup baik. Yang ketiga ada CD dan DVD. CD atau compact disc dan juga DVD digital compact disc adalah sebuah media penyimpanan file audio yang dibuat untuk merampingkan sistem penyimpanannya. Selain ramping, keduanya memiliki kemampuan menyimpan file yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pita kaset. Dan yang terakhir ada MP3. MP3 merupakan salah satu bentuk format penyimpanan file audio digital yang dianggap populer saat ini. Di samping ukuran filenya yang lebih kecil, MP3 juga memberikan kualitas suara yang lebih bagus jika dibandingkan dengan CD audio. Adapun kelebihan dan kekurangan media audio. Kelebihannya yaitu mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan memungkinkan menjangkau sasaran luas. Kemudian mampu membangkitkan sistem dalam imajinasi, serta mampu mempengaruhi suasana dan perilaku siswa melalui musik, latar, dan efek suara. Kekurangannya yaitu memerlukan suatu pemusatan pada suatu pengalaman yang tetap dan tertentu sehingga pengertiannya harus didapat dengan cara belajar khusus. Media audio yang menampilkan simbol digital dan analog dalam bentuk auditif adalah abstrak, sehingga pada hal-hal tertentu memerlukan bantuan pengalaman visual. Karena abstrak, tingkat pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui tingkatan penguasaan pembendaharaan kata-kata atau bahasa, serta susunan kalimat. Materi yang kedua adalah media audiovisual. Media audiovisual adalah media untuk menyampaikan pesan atau informasi yang disampaikan melalui suara dan gambar. Bentuk-bentuk media audiovisual.
Yang pertama ada audio visual murni. Di antaranya ada film bersuara. Film merupakan media yang amat besar kemampuannya dalam membantu proses belajar mengajar. Film yang baik adalah film yang dapat memenuhi kebutuhan siswa sehubungan dengan apa yang dipelajari. Yang kedua ada video. Video sebagai media audiovisual yang menampilkan gerak. Semakin lama semakin populer dalam masyarakat kita. Pesan yang disajikan bisa bersifat fakta maupun fiktif. Bisa bersifat informatif, edukatif, maupun instruksional. Dan yang terakhir ada televisi. Selain film dan video, televisi adalah media yang menyampaikan pesan-pesan pembelajaran secara audiovisual dengan disertai unsur gerak. Televisi dalam pengertiannya berasal dari dua kata, yaitu tele yang berarti jauh dan visi berarti penglihatan. Yang kedua ada audio visual tidak murni. Contohnya seperti sound slide. Slide atau film strip yang ditambahkan dengan suara bukan alat audio visual yang lengkap, karena suara dan rupa berada terpisah. Oleh sebab itu, slide atau film strip termasuk media audio visual saja atau media visual diam plus suara. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu media audiovisual mampu menghadirkan informasi atau pesan dalam wujud gambar visual dan suara secara real atau nyata. Kedua, melalui media televisi, program audiovisual dalam setiap kali siar atau tayang dapat ditonton oleh berjuta-juta orang dalam waktu yang sama. Terakhir, informasi yang disampaikan dapat berupa gambar, fakta, kejadian nyata, ataupun sebuah fiksi atau gagasan kreatif. Adapun kekurangannya yaitu setiap program audiovisual selalu dibatasi oleh waktu atau durasi. Dampak impact program audiovisual cukup tinggi, sehingga sebelum diedarkan atau disiarkan harus benar-benar tidak ada kesalahan informasi. Jika terjadi kesalahan dan terlanjur disebarkan atau disiarkan akan sulit untuk melaratnya. Terakhir, biaya untuk memproduksi program audiovisual relatif mahal. Sekian materi yang bisa saya paparkan, semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.